Oke, Anugrah. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Pak, saya pertama mau nanya, Hmm. kan saya udah apply banyak lamaran nih ke perusahaan lainnya juga. Hmm. Saya juga udah ngikutin tips gimana ngirim lamaran yang baik. Pokoknya semua udah saya ikutin gitu. CV saya juga saya rasa udah cocok. Itu biasanya eh, apa sih Pak yang mungkin yang menjadi kekurangan job seeker itu biasanya saya merasa udah cocok tapi uh, pas saya cek email belum dapat feedback sama sekali gitu. Oke, Itu, aku nanya. itu sih Pak. Oke, aku nanya dulu ya beberapa pertanyaan. Sejauh ini kamu ngirim lamaran apakah setiap hari? Hmm, setiap hari tapi enggak saya pernah kan nonton di YouTube Bapak beberapa job seeker Hmm. itu ngirim ke Pak. Sorry, suaranya barusan putus. Gimana? Kamu ngirim setiap hari nggak? Ngirim setiap hari cuman enggak sebanyak teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lain kan bisa sampai 5 atau 7 gitu. Kalau saya tuh biasanya satu dua gitu sih Pak. Oke, kamu biasanya sumber informasi lowongan kerja tuh dari mana aja sih? Dari LinkedIn, grup loker, Jobstreet, Clean sama Kaliber. Oke, kamu tadi sebut berapa poin tuh? Uh, 5. Ya, kalau sehari kamu katakanlah 1 sampai 2, berarti setiap harinya ada channel atau platform yang sama sekali nggak ada loker yang cocok buat kamu gitu ya. Iya. Di job street yang seluas itu, ibaratnya sehari tuh ada loker yang kamu sama sekali nggak bisa masuki gitu. Atau di LinkedIn yang Iya seluas sih Pak. itu, yang isinya nggak cuma loker, HR ada di LinkedIn, user ada di LinkedIn. Sehari itu sama sekali ada momen di mana nggak ada loker yang bisa buat kamu lamar gitu. Apa gimana? Kualifikasinya sih Pak, rata-rata yang saya rasa udah cocok, cuman mereka minta pengalaman 2 tahun ke atas gitu Pak. Oke. Kalau yang pengalaman kalau ada yang minta pengalaman, kamu masih fresh grade ya? Iya Pak. Kalau ada Saya baru lulus hmm, ini, oke. 2010. Kalau ada loker tulisannya pengalaman minimum 1 tahun gimana? Minimum 1 tahun saya lamar juga sih Pak. Cuman saya saat ini fokusnya Pak nyari lowongan yang fokusnya menggunakan SAP. Kalau lowongannya nggak pakai SAP tapi sesuai bidang kamu gimana? Saya lamar juga Pak. Oh, banyak dong berarti harusnya ya. Terus apa lagi? Kamu ada keterbatasan lokasi nggak? Kamu nyari loker cuma di kotamu doang apa gimana? Eh, Saat ini saya masih di Medan, cuman beberapa minggu ini saya udah coba apply ke daerah Jawa juga Pak. Oke, cuman maksudku kalau nyari loker di daerah Medan atau sepanjang Sumatera gitu, kamu coba-coba juga nggak? Coba juga Pak. Dan itu sesusah itukah nyari nyari loker yang sesuai dengan itu? Kita harus jawab dulu nih, kenapa kok cuma ada 1 2? Pertama kualifikasi, oke. Kualifikasi kebanyakan minta 2 tahun ke atas, oke. Apakah yang tidak mensyaratkan pengalaman itu kamu nggak ketemu? Eh, ada sih Pak, cuman saya rasa nggak cocok sama jurusan saya. Kamu ngirim lamaran memang hanya untuk melamar sesuai jurusanmu. Jadi di luar jurusanmu kamu nggak lamar. Saya lamar juga sih Pak, tapi yang dia itu terbuka untuk semua jurusan gitu. Kalau misalnya di luar itu saya belum berani coba. Kalau ada sejauh ini, apakah susah buat kamu nemuin lowongan kerja yang terbuka untuk semua Pak, jurusan? ada lewat kereta api. Iya, nggak apa-apa. Apakah sekarang susah nyari lowongan pekerjaan yang terbuka untuk semua jurusan? Enggak juga. Terus apanya dong? Kan harus ketemu dulu nih. Menurutmu apanya? Lebih ke kualifikasi tadi sih Pak. Iya, maksudnya jadi gini, kalau kayak kamu udah ngerasa nggak cocok 100% nggak kamu lamar gitu ya. Misal ada poin-poin nih, minta yang begini, 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 harus 100% masuk dulu baru kamu lamar gitu ya? Apa gimana? Uh,
misal Pak, dia ada kualifikasi yang memang saya nggak mampu gitu, nggak saya ambil ya. Karena saya mungkin merasa saya lamar juga mungkin belum tentu gitu saya dipanggil, ataupun kalau dipanggil saya nggak mampu gitu Pak. Oke. Terus kalau ada yang nggak mampu gitu, akhirnya di belakang kamu pelajari lagi, biar suatu saat kamu bisa ngelamar itu, atau emang kamu hindar-hindari aja? Saya pelajari Pak. Oke. Nah, sekarang balik lagi kalau kayak gitu. Kan secara umum gini, kamu akan ngelamar yang sesuai dengan bidang. Channelmu ada 5. Lowongan pekerjaan yang kamu lamar adalah sesuai jurusanmu, atau yang nggak sesuai jurusan tapi tidak mensyaratkan pendidikan. Tapi gitu kan. Tapi buat aku masih nggak make sense juga. Kalau dari 5 channel tadi, nyari loker yang semua jurusan, bahkan tadi kamu bilang sepanjang Sumatera atau di Medan aja, kayak katakanlah 5 channel, ini satu, udah 5 loh per hari. 2 udah 10. Gimana tuh? Uh, saya itu tiap harinya ada waktu tertentu Pak untuk nyari loker, bukan setiap hari full gitu, karena saya juga ada ngurus bisnis gitu Pak. Jadi misalnya Oke. satu hari itu untuk loker itu misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 12 gitu, kalau misalnya ada waktu luang baru saya buka-buka websitenya lagi Pak, karena kan saya ada juga jasa ilustrasi gitu Pak. Jadi Oh, kadang kalau memang oke. customer-nya banyak, ya saya emang betul-betul nggak sempat buka website dan sebagainya karena emang harus mengerjakan deadline gitu Pak. Oke. Itu. Terus kalau dalam keadaan sibuk banget gitu, kamu biasanya tuh rata-rata tiap hari tuh yang waktu kamu luangin untuk ngelamar kerja berapa jam? Kalau betul-betul sibuk biasanya 1 jam, 1 jam 2 jam gitu. 1 jam, 1 jam atau 2 jam? 1 sampai 2 jam lah ya, gitu. Kalau lagi hari biasa, Uh, kalau nggak sesibuk betul-betul itu? sibuk, kalau nggak sibuk biasanya saya coba buka-buka juga sambil belajar-belajar gitu sudah. Buat ngelamar kerjanya Kadang, berapa jam? kalau nggak sibuk, kadang 1 harian buka-buka website gitu Pak. Kadang kalau memang ada yang cocok, saya langsung bukan sekali banyak juga, sekali kirim entah 5 atau 8 gitu Pak. Kalau memang ada nemu cocok, waktunya kosong gitu Pak. Oke. Terus kamu ngirim lamaran itu apakah hanya di jam kerja dan hari kerja saja? Enggak. Karena saya udah pernah nonton channel Bapak juga ya, kalau emang memungkinkan ya dikirim saja. Bahkan malam-malam juga saya pernah buka Kaliber, saya kirim jam-jam 10 itu saya kirim Pak. Oke. Oh, ternyata kamu udah belajar ya gitu. Oh ya udah. Iya, saya, Ya, saya sering aku nonton channel Bapak. aku jelasin dulu sedikit ya gitu. Bahwa memang yang harus dilakukan di sini ada beberapa variasi yang ibaratnya dari tadi belum kita bahas dari tadi. Yang pertama adalah satu, kamu belum mengizinkan banyak perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Dari mana? Satu, jelas dari intensitas pekerjaan. Aku nyari lowongan pekerjaan setiap hari, aku share ke grup. Bahkan loker-loker yang ibaratnya nggak lagi aku butuhin. Itu aja sehari aku bisa kadang di atas 1.000 lah gitu. Untuk loker yang ibaratnya di grup. Aku share ke grup WA dan lain-lain gitu ya. Baru aku filter dan lain-lain. Dari seringnya aku nyari loker setiap hari gitu, aku bisa bilang bahwa di banyak channel menemukan lowongan pekerjaan. Bahkan di nggak usah ngomongin satu Indonesia lah, nggak usah ngomongin satu pulau Sumatera, di Sumatera Utara aja gitu, itu banyak sekali lowongan-lowongan yang tidak mensyaratkan suatu kemampuan, bahkan kemampuanmu tuh dibutuhkan. Nah, masalahnya buat aku, kamu belum mengizinkan perusahaan-perusahaan gitu ya, tahu bahwa ada orang sehebat kamu. Kenapa kok aku bilang kayak gitu? Akan ada momen di mana suatu perusahaan buka lowongan pekerjaan, di saat itu kamu lagi sibuk ngelamar, nggak lagi ngelamar, lagi ada ya tadi kerjaan ini itulah ya, kayak gitu. Oke, itu sih nggak masalah karena ibaratnya kamu sedang melakukan hal yang produktif, kamu sedang dalam momen bekerja gitu, itu nggak masalah, gitu kan? Terus yang selanjutnya, pada saat kamu akhirnya sibuk atau nggak sibuk gitu, kamu akan punya durasi waktu kosong yang berbeda gitu. Tadi kamu bilang kalau lagi sibuk paling waktu kosongku 1 jam 2 jam, tapi kalau misalkan lagi free ya paling seharian aku bisa buka-buka, akhirnya bisa
bisa tadi kayak 8 gitu misalkan ya lamaran. Tapi seharian ini ya aku balik lagi gitu. Apakah sudah seefektif itu dalam pemilihan? Ingat ya, ada lowongan pekerjaan, semua kualifikasi kamu kayak cocok, dikirim belum tentu kamu dipanggil. Gitu. Jadi semua kualifikasi seolah-olah kamu udah cocok gitu ya, sudah dikirim begitu, itu belum tentu kamu dipanggil gitu. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi optimistik adalah nggak harus setiap kualifikasi itu harus 100% match untuk bisa kita coba. Ibaratnya tuh mungkin kita kurang di sini, tapi kita punya kelebihan yang lain di sini. Aku coba dulu, begitu aku punya kesempatan ke tahap selanjutnya, bahkan ke interview, aku tunjukkan bahwa memang di sini aku masih lemah, baru tahu basicnya, belum canggih itu. Tapi aku bisa ada hal lain yang aku punya, yang belum tentu orang lain itu bisa, gitu. Jadi banyak sekali kayak gitu, yang nanya teman-teman, aku udah selalu ngirim lamaran sesuai kualifikasi, bener-bener match, tapi kok nggak kepanggil, ya itu tadi. Karena ada faktor semacam itu. Mungkin ada faktor barangkali ada kualifikasi yang dibutuhkan tapi nggak ditulis. Barangkali kamu menunda gitu. Yang mungkin kamu udah pernah sering dengar dari channelku gitu. Bahwa kalau memang kamu sempat bisa udah kirim aja gitu. Biar besok waktunya tuh kamu gunakan untuk kirim follow up loker-loker yang besok. Fast respon itu luar biasa ya gitu daripada menunda gitu. Nanti kamu terlatih menunda tuh gitu. Apalagi cari lokernya itu ya tidak lewat email gitu, lewat platform-platform mencari kerja. Dia nggak pakai window waktu gitu. Dia pakainya sistem perankingan. Jadi itu lebih cepat, lebih baik. Bahkan tadi kamu bilang ada Kaliber ya dan yang lain lah gitu. Tengah malam kan websitenya masih bisa diakses. Artinya setiap orang diperbolehkan untuk melamar gitu. Oke. Jadi dari sisi ngirim lamarannya itu kamu belum sebanyak itu. Bener, mungkin aku ulang lagi, teman-teman rata-rata per hari bisa 20 sampai 30 lamaran. Kok bisa segampang itu? Karena mereka program. Kalau lowongan kerja yang sesuai bidangku, aku pengen nyari untuk posisi ini. Kalau di luar bidangku, aku pengen nyari posisi ini. Gitu. Jadi kalau kamu memang ada suatu keterbatasan di satu hal, kamu harus ada kelonggaran di hal yang lain. Contoh, kamu ada keterbatasan dari sisi waktu. Ya, waktumu untuk lamar kerja durasinya lebih pendek daripada orang-orang lain. Berarti kamu itu keterbatasan. Nah, akhirnya kamu harus ada kelonggaran. Longgarnya dari sisi apa? Nyari-nyari loker yang mudah dulu gitu. Ibaratnya jangan terlalu consider, jangan terlalu filter di awal tuh terlalu berat gitu. Nggak harus 100% match. Oh, aku punya pengalaman kerja. Di sini minimum 1 tahun. Pengalaman kerjaku cuma 6 bulan. Coba aja dulu. Gitu. Barangkali yang tertulis di CV-mu, di luar kualifikasi yang ditulis, ada yang menarik mereka-mereka, perusahaan ini. Akhirnya kamu diberikan kesempatan. Nah, gitu. Jadi persimpelah cara berpikir dan cara bertindak. Pada saat ingat, kita punya keterbatasan di satu sisi, kita harus punya kelonggaran di sisi lain. Oh, aku nyari kerja sekarang lagi nggak bisa keluar dari kotaku nih. Keterbatasan tuh. Berarti kan pilihanmu terbatas nih, cuma radius ini, radius kota ini misalkan. Maka kamu harus ada kelonggaran. Gitu ya. Kelonggarannya dari sisi apa? Misalkan, oh aku lagi cuma bisa di kota ini, kelonggaran. Berarti itu keterbatasanku, aku nggak bisa keluar dari kota ini. Berarti kelonggaranku adalah aku nggak boleh terlalu banyak pilih-pilih. Gitu. Setiap pekerjaan yang ibaratnya oke, mana yang aku bisa ini aku nggak bisa dipelajari atau aku pernah baru tahu basicnya, lamar aja dulu, sambil ngelamar setelah itu kamu luangkan waktu untuk belajar gitu. Jadi dari sisi aktif memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu itu belum optimal. Ingat ya, aku poin pertama adalah kamu belum memberitahu banyak perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Satu caranya adalah dengan cara ngelamar, cara aktif ini belum kamu lakukan. Yang kedua dari cara branding. Aku udah kepoin sosmedmu, aku kepoin LinkedIn-mu. LinkedIn-mu masih jauh dari kata cukup. Ingat ya, LinkedIn itu sosial media. Aku sering ulang-ulang ngomong kayak gini. Media mencari info loker, media melamar kerja. Tapi unsur sosialnya mana? Udah lengkap belum profilnya? Connect orang baru nggak tiap hari? Follow orang baru nggak tiap hari? Rutin bikin postingan nggak setiap harinya? Kalau ada yang dapat kerjaan diucapin selamat, ada yang bikin postingan, kamu komen, kamu react gini-gitu. Atau kamu ada yang ultah ucapin selamat, ultah dan lain-lain. Apakah sudah melakukan itu secara rutin? Kayak gitu. Nanti kita bahas tuh di sana gitu ya. Apakah sudah melakukan hal itu secara rutin? Dan kalau sudah melakukan, caranya udah bener belum?
Oh, temanku baru sedikit, berarti setiap postingan aku harus pakai tagar. Aku mainin hashtag. Oh, postinganku orangnya baru dikit koneksinya. Kalau aku asal post gitu, yang lihat cuma followerku. Followerku udah katakanlah baru 100, 200. Kalau aku posting ya cuma terpapar ke 200 orang ini kalau nggak ada yang react gitu kan dari orang luar. Padahal aku butuh banyak orang. Aku butuh orang di luar sana tadi memberitahu perusahaan di luar sana tahu ada orang sehebat aku. Udah tiap posting mempertimbangkan hashtag-hashtag tertentu nggak kayak gitu. Biar makin terpapar keluar terus. Nah, hal-hal semacam ini yang harus ya coba dioptimalkan gitu ya Anugrah ya gitu. Jadi dari 2 poin ini pun gitu, ini adalah hal yang bisa dioptimasi untuk memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu, baik dengan optimasi cara melamar atau optimasi branding. Paling gampang ya dari sisi tadi optimasi LinkedIn-mu gitu. Nah, dengan 2 hal ini kamu lakukan secara konsisten gitu, maka nanti akhirnya ngukurnya gampang. Kenapa ya? Karena tadi kamu kamu bilang, aku ngerasa bahwa CV-ku udah oke, ini udah oke. Mungkin udah nonton iniku juga, tapi kok belum ada respon sesuai yang kamu mau gitu. Karena kalau aku ngelihatnya secara umum, secara general dulu gitu ya, balik lagi. Jurusanmu, bidangmu, keahlianmu khususnya, itu diinginkan oleh banyak perusahaan. Tapi mungkin perusahaan itu ya memang nyari kandidat, tapi mungkin kamu belum optimal. Ya, mengizinkan banyak perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Karena perusahaan itu mencari dan kamu juga mencari cepet-cepetan gini. Nah, porsi yang harus kamu lakukan ini harus optimal dulu. Konsistensi setiap harinya, jumlahnya setiap hari gitu. Gitu. Nah, dengan melakukan itu tinggal nanti apa yang harus dilakukan. Setiap harinya kamu tadi udah sampaikan, luangkanlah waktu. Coba diukur ulang waktumu 24 jam. Barangkali masih ada yang bisa diatur ulang gitu. Berapa waktumu 24 jam, berapa waktu tidurmu, berapa waktu bantuin orang tua, berapa waktu pengerjaan proyek kamu, berapa waktu untuk ngapain kayak me time, kayak kamu jalan-jalan dan lain-lain gitu. Sampai ketemu hal yang sering aku bilang bahwa waktu produktif potensialmu tuh berapa. Nanti gunakan sebagian itu untuk melamar kerja, gunakan sebagian itu untuk pengembangan diri, belajar ini itu, semacam itu. Dan karena kamu masih fresh grade dan baru banget lulus, ya nggak masalah gitu. Ibaratnya kita nggak bisa yang terlalu buru-buru bilang bahwa ini semua karena CV-mu yang jelek, CV-mu yang salah. Enggak. Biasanya kalau orang ada kendala dari sisi CV, kemungkinannya kan 2 ya, CV itu harus bener cara bikin dan cara pakainya. Kalau nanti misalkan kamu curiga, aku cara bikinnya menurutku udah bener, udah sering direview orang dan lain-lain kayak gitu, ya udah cara bikinnya bener. Nah, sekarang kamu curigalah dengan cara makainya. Udah bener belum cara makainya? Cara make di mana misalkan tadi kamu bilang di Kaliber atau di Jobstreet gitu. Cara pakainya udah bener belum dibandingin sama LinkedIn? Cara pakai CV di platform pencari kerja, caranya gimana? Lebih dari sekedar nyari loker dan lamar. Pasti kan profilnya dilengkapi kayak gitu. Itu satu rangkaian tuh. Kalau cara pakai CV di email kan cukup masukin CV dan dokumen lain, tulis CV, tulis email sebagaimana mestinya, kirim. Sesimpel itu. Tapi cara pakai CV di LinkedIn kan lebih dari sekedar nemuin lokernya, CV-nya di-upload, terus klik yang tinggal easy apply. Kan lebih dari sekedar itu. Profilmu harus lengkap, branding, bikin koneksi. Unsur sosial dan medianya ini harus imbang. Gitu. Nah, banyak orang bener cara bikinnya, cara pakainya yang kurang bener. Belum optimal di masing-masing channel, belum konsisten setiap hari, jumlahnya masih sedikit, gitu, dan masih terlalu cepat gitu kalau kita ngejudge bahwa jurusan kita nggak menarik atau CV kita yang salah isinya, salah bikinnya. Barangkali tadi sudah benar, tapi belum banyak yang tahu. Branding kan zaman sekarang yang ini banget ya, kayak gitu. Ngomongin branding kayak ibaratnya tuh kadang ada suatu informasi, berita atau sesuatu yang dalam tanda kutip maaf nggak edukatif, bahkan nggak bermutu, itu aja bisa jadi viral. Apalagi kamu yang isinya tuh dokumen bermutu gitu, harusnya kan bisa digituin gitu. Itu cara memotivasi dirimu sendiri. Coba diukur, apakah kamu benar-benar sesibuk itu untuk meluangkan waktu sama sekali nggak ada ini gitu. Mungkin kamu sekarang juga bisa bikin skenario. Skenarioku untuk melamar pekerjaan saat ya kerjaanku ini request dari customerku itu lagi overload, lagi banyak gitu, lagi intensitasnya tinggi, lagi hektik.
Itu kayak gini. Tapi kalau pas lagi slow, jadwalku bakal jadi begini gitu. Itu boleh kamu uji kayak begitu. Atau misalkan aku akan kirim lamaran dua deh, yang sesuai bidangku sama yang enggak. Yang sesuai bidangku aku akan melakukan begini, yang enggak sesuai bidang akan melakukan begini. Gitu. Jadi coba dipantengin gitu misalkan ya. Aku nggak tahu kamu mungkin udah nonton yang di channelku juga. Bahkan dari LinkedIn pun ada 5 cara tuh nemuin infoloker di LinkedIn. Udah dipraktekin semua belum yang terakhir video aku upload waktu itu gitu. Itu adalah cara-cara ya. Orang kalau nyari loker di LinkedIn cuma lewat menu job terus lewat ini ya, itu kamu paling baru ngelakuin 2 hal gitu. Ada banyak cara gitu dan aku udah bikin kontennya. Ya nggak apa-apa, nggak harus nonton-nonton terus karena kamu memang harus ada kerjaan juga. Dan untuk itulah tantangan orang yang mencari pekerjaan sambil bekerja. Dia harus bener-bener paham nyisipin celah di situ. Bahkan ibaratnya kalau kamu mau mengorbankan waktu tidurmu nggak masalah. Ya itulah yang namanya perjuangan kayak gitu. Korbanin waktu tidur idealmu hanya untuk lamar kerja gitu. Toh nanti kalau misalnya udah dapat kerja, punya jadwal utuh, kerjaan sampinganmu mungkin nanti di stop atau cuma berjalan di durasi pendek atau cuma kamu taruh di weekend aja gitu. Sehingga nanti akan kebentuk keteraturan lagi. Terkadang untuk membuat suatu keteraturan baru kan jadi nggak beraturan dulu kan kayak gitu. Kadang harus kayak rada kebongkar baru disusun lagi gitu. Nah itu hal-hal yang secara general ya aku pengen sampaikan ya gitu. Yang aku masih melihat di kamu bahwa ya kalau kamu ngeklaim bahwa CV-mu bagus, aku lihat sekilas tadi oke, udah oke lah gitu. Walaupun ada beberapa ya gitu. Terus aku lihat LinkedIn malah lebih jelek. Aku bilang gitu ya, LinkedIn yang itu masih kurang optimal. Jadi masih ada yang bisa dioptimalkan gitu. Tapi balik lagi dengan modal yang sebagus itu, eksekusinya masih sehari 1 atau 2 ya bayangkan aja gitu. Susah gitu. Aku susah ngebayangin kayak masa platform seluas ini nggak ada yang cocok banget gitu. Apa kamu filternya terlalu gini atau kebetulan waktu kamu buka, waktumu terbatas, belum sempat explore gitu. Karena kamu harus melakukan hal yang lain, entah ngerjain apalah, balas chat ini itulah, lanjut tidur karena udah kecapean lah gitu. Sehingga baru ke explore permukaannya gitu. Padahal loker-loker yang sebenarnya cocok banget buat kamu di postingnya tadi gitu. Sehingga untuk nyari kadang butuh difilter dari sisi waktunya, dari sisi ganti-ganti kata kunci, ngeluangin waktu untuk baca lebih lama, habis gitu. Jadi nggak sempet gitu. Itulah kenapa coba dicek ulang nanti ya dari sisi itu. Ini nggak cuma ke kamu kok, ini semua orang. Aku juga ngalamin gitu kayak gitu juga pernah gitu ya. Bahwa pada saat kita ingin gitu memperoleh pekerjaan pada saat statusnya masih bekerja, itu kayaknya susah gitu. 24 jam kita tuh udah penuh. Begitu ada waktu kecapean, udah waktunya tidur gitu. Nah, waktu kita bangun udah seger, udah ditunggu sama kerjaan selanjutnya gitu. Jadi kayak nggak ada waktu. Nah, silahkan nanti diatur sendiri tuh skenario-nya gimana gitu. Nanti di sesi detail lah kita bahas itu ya. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general yang kamu pengen tanyain sejauh ini? Selain itu apa? Boleh. Saya mau nanya, Pak, berkas lamaran kita itu baiknya dikirim full bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Halo, sorry, sinyalnya error ya gitu. Jadi penggunaan bahasa ini banyak banget yang nanya ya. Ntar aku bikin kontennya ya gitu. Aku belum sempat nih bahas bahasa lupa terus gitu ya. Penggunaan bahasa itu ada hierarkinya. Urutan paling atas itu adalah silahkan gunakan bahasa sesuai yang diminta oleh lokernya. Kalau itu ditulis di info lokernya. Misal ada poster loker, di situ ada ditulis langsung gitu ya. Aku nggak tahu kamu udah pernah nemuin belum, di situ ditulis langsung bahwa silahkan kirimkan lamaran menggunakan bahasa ini maksimal sekian MB ke sini gitu. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan di mana sudah ada arahan penggunaan bahasa tertentu yang tertulis jadi satu dengan info lokernya, ikuti. Apapun itu bahasa yang diminta gitu. Itu hierarki urutan paling atas. Urutan nomor 2, kalau memang yang diminta secara tertulis itu tidak ada gitu, maka kamu harus peka ya dari sisi apa? Kesempatan kamu mempromosikan kemampuan bahasa kamu. Ada nggak untuk peluang promosinya gitu? Itu urutan kedua. Contoh, ada lowongan pekerjaan ditulis pakai bahasa Indonesia, nyari seorang sekretaris, kualifikasinya pria atau wanita maksimal sekian, pendidikan semua jurusan, kemampuan di situ ada tulisan mampu berbahasa Inggris secara
fasih gitu, fluent dalam bahasa Inggris gitu misalkan. Lokernya bahasa Indonesia, posisinya kayak begitu, butuh orang yang jago bahasa Inggris. Nah, kamu harus melihat ini sebagai peluang kamu untuk mempromosikan diri. Maka CV itu silahkan tuliskan dengan bahasa Inggris. Cari peluang itu, ya kan? Lalu cari celah lagi dari mana momen kamu mempromosikan diri. Misal kamu udah riset perusahaan ini perusahaan multinasional, perusahaan global misalkan. Cabanya cuma di sini, dia ngeran bisnis di negara lain, yang ada kemungkinan kamu akan berinteraksi dengan rekan-rekan yang berasal dari negara lain, gitu. Nah, apakah ini bukan suatu momen kamu untuk mempromosikan kemampuan diri kamu? Atau kamu kerjanya freelance gini bisa kok, gitu. Ya kan? Kamu jadi freelance translator lah, atau bagian proofread, atau ngapain gitu. Dimana itu benar dari rumah, dan itu klien-klien kamu dari negara-negara lain, perusahaan itu nggak ada di Indonesia gitu. Itu sama kayak yang dilakuin sama adikku ya, adikku kedua, adik kandungku gitu. Dia kayak gitu. Kantornya nggak ada di Indonesia gitu. Tapi kerja dari rumah kayak gitu, gajimu dolar misalkan, tugas-tugasmu dari luar dikirim gitu-gitu. Nah, bukankah ini momen kamu untuk pamer kemampuan bahasamu gitu. Gitu. Jadi cari celah di mana kamu bisa pamer kemampuan bahasa kamu, gitu ya. Itu adalah hierarki yang nomor 2 gitu. Suaraku semoga cukup jelas ya, kayak gitu. Terus yang lain, apalagi selain kemungkinan dari sisi kemungkinan pamer tadi. Nah, selanjutnya adalah gunakanlah bahasa yang sesuai dengan bahasa CV-nya. Itu urutan nomor 3. Jadi nomor 1 adalah gunakan bahasa sesuai yang disuruh kalau itu memang sudah tertulis langsung di lokernya. Nomor 2, cari celah untuk mempromosikan kemampuan bahasamu. Yang ketiga, nah, gunakan bahasa yang sama seperti info lokernya. Ada info loker yang memang tertulis pakai bahasa Jepang tuh. Itu cara nggak langsung bilang, ya kalau kamu nggak paham, berarti kamu bukan yang kita cari. Ini tulisan bahasa Mandarin nih. Kalau kamu nggak paham, ini ngapain? Padahal tulisannya untuk job seeker Indonesia, tapi tulisannya pakai bahasa Mandarin gitu kan. Itu seolah-olah udah bilang gitu, bahwa kalau kamu nggak paham ini, berarti kamu bukan yang kita cari, kayak gitu. Nah, tapi kalau bahkan poin nomor 3 ini pun, lokernya pakai bahasa Inggris, Kak. Aku nggak bisa, gitu. Nah, urutan terakhir adalah gunakan bahasa yang kamu bisa dan terbiasa. Gitu. Itu adalah urutan penggunaan bahasa. Jadi nanti kalau ada orang ngasih kamu saran, CV itu harusnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa yang kamu bisa dan terbiasa gitu. Berarti dia ngarahin kamu ke poin nomor 4. Oke? Nah, maksudku adalah kamu harus menyadari kamu itu bukan kandidat tunggal, bukan peminat tunggal, bukan pelamar satu-satunya. Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan difilter, termasuk dari kemampuan bahasanya, ada language barrier atau enggak. Jadi maksudku sebelum akhirnya kamu lari ke nomor 4, cek dulu nomor 1, 2, 3 masih memungkinkan nggak buat kamu upayakan, gitu. Paham ya? Gitu. Nah, nanti dokumen lain gimana? Dokumen lain yang sejak awal bisa kamu edit, bahasanya disamakan dengan bahasa CV. Misalkan surat lamaran, CV-mu pakai bahasa Inggris, lamaranmu ya bahasa Inggris. Gitu. Ijazah transkrip ya kamu nggak bisa bikin sendiri kan, ya udah biarin aja. KTP mau kamu Inggrisin kan enggak, diemin aja gitu. Tapi dokumen-dokumen pendukung yang nanti akhirnya bisa kamu edit sendiri, itu disesuaikan dengan bahasa CV. Nah, itu adalah hierarki penggunaan bahasa. Dan ini udah banyak yang nanya, aku nggak sempat bikin kontennya. Segera deh, gara-gara kamu nih gitu. Ya, segera aku upload. Oke. Tapi intinya bahasanya gitu sih. Aku akan ngomong hal yang sama aja. Gitu. Itu adalah penggunaan bahasanya gitu ya, Nugraha ya. Oke, apalagi yang pengen kamu tanyakan? Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, saya mau nanya, kan untuk saat ini kan saya fokus nyari loker SAP. Nah, saya udah beberapa kali lihat mereka itu rata-rata mencari kandidat yang pengalamannya 2 tahun ke atas. Nah, sementara saya kan belum punya pengalaman kerja. Tapi selama saya kuliah, saya tuh udah terbiasa pakai software SAP selama 2 tahun. Itu tipsnya kita mempromosikan diri kita itu gimana ya Pak? Walaupun kita nggak punya pengalaman kerja, tapi kita punya kemampuan gitu. Satu, coba aja lamar dulu.
Sekarang gimana? Aku kalau ngomongin, kenapa aku ngomong gini? Tadi kamu bilang ada pengalaman di atas 2 tahun, ya kan? Kamu nggak coba gara-gara ini ngomongnya pengalaman. Aku ingin mastiin dulu. Kalau memang kamu saya yakin itu, coba aja, gitu. Buat diuji. Itu ini ya, ini bukan jawaban satu-satunya ya. Kan menguji itu kan harus melakukan sesuatu. Kadang kan kita harus beraksi dulu biar ada reaksinya, baru kita rekam kan, kita ukur kan gitu. Jadi itu dicoba dulu. Yang nomor 2, pastikan ya kebisaan kamu yang kamu bilang, saya tuh bisa banyak, saya bisa ini itu gitu, tertulis di CV. Udah ditulis belum di CV? Gitu. Kalau udah ditulis, balik lagi. Kamu udah mengizinkan banyak perusahaan yang butuh itu belum tahu. Terus kamu udah apa ibaratnya menekankan lagi belum soal CV-mu ini? Contoh gini, banyak orang tuh salahnya gini, misal ada loker di LinkedIn, diposting sama recruiter di postingannya, cocok nih, diarahkannya kirim lamaran lewat email, di email dong lamarannya ke sana. Tapi kamu nggak konfirmasi ulang tuh ke recruiternya. Selamat pagi Bu, terima kasih. Salam kenal, nama saya ini. Terima kasih ya Bu untuk informasi lowongan pekerjaan yang tadi Ibu post melalui akun LinkedIn Ibu. Saya berminat untuk melamar pekerjaan di posisi tersebut. Baru saja saya menerima lamaran ke alamat email ini untuk posisi ini di PT ini. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Bu. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan untuk menghubungi saya melalui akun saya ini. Atau dapat menghubungi saya melalui ini. Terima kasih dan salam kenal ya Bu. Gitu. Ngobrol sama rekruternya. Udah belum kayak gitu. Jadi LinkedIn itu isinya jangan kayak platform pencari kerja, kamu nggak bisa ngobrol sama rekruter. Rekruter tuh manusia semua, dan di LinkedIn itu bisa diajak ngobrol gitu. Nah, kamu kedekatan yang kayak gitu bisa nggak, atau udah belum? Kalau bisa udah belum dilakukan gitu. Ini adalah salah beberapa contoh aja sih gitu yang bisa kamu lakukan gitu. Aku akan selalu lari-lari ke LinkedIn mulu sih gitu. Karena itu banyak orang yang di-skip-nya di situ. Kadang itu LinkedIn nggak diurus, atau malah belajarnya di sosmed lain, diaplikasikan ke LinkedIn, nggak nyampe gitu ilmunya gitu, paham nggak? Kalau kamu pengen masuk ke perusahaan A, gitu ya, kalau kamu pengen masuk ke perusahaan A, coba kamu bangun komunikasi dan relasi yang bagus dengan karyawan-karyawan dari perusahaan A. Nanti kamu bisa minta tips dan trik dari beliau-beliau yang memang sudah ada di dalam situ, gitu. Termasuk ke rekruternya, gitu ya, Anugrah ya.